Grace Rosalin Rosalin Grace. Oh, Rosalin Grace terbalik. Rosalin Oke. Grace. Rosalin Grace Tarigan ya. Nah, hai Kak Grace. Hai, Sehat ya? sehat puji Tuhan. Udah makan malam nih? Belum sih. Makan sarapan pagi tadi udah ya? Sarapan udah dong. Mate kalau makan sarapan. Intinya sehat lah ya? Iya sehat. Oke Kak Grace, jadi thank you Iya. udah mau hadir ya. Ya makasih juga udah ngundang aku. Suatu penghargaan ya. Iya. Pertama kali. Yes. Oke, Kak Grace, aku mau nanya nih soal Kak Grace, boleh ya? Boleh. Oke, by the way nih, aku kemarin kita kan udah saling follow nih di Instagram ya. Iya benar-benar. Baru selesai ya, bukan tamat ya, sama ya. Baru sidang ya. Baru selesai sidang, jurusan Ilmu hukum. Oh, luar biasa hukum. Hati-hati kalian nggak hukum ya, jangan macam-macam kalian. Anak Medan nih. Medan nih Bung. Medan nih ya kan. Nah by the way nih, jadi udah selesai pendidikan atau kuliah di ilmu hukum, gitu ya, beberapa bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Iya, bulan 8 kemarin. Bulan Agustus. Sidang. Agustus ya. Agustus. Nah by the way nih, selesai S1 ada lagi nggak nanti mau niatan mau kerja atau mau kuliah aja? Rencananya kerja dulu ya, karena kalau kuliah kan agak susah dibiaya. Butuh biaya lagi ya. Wow. Iya, karena kan cuannya masih kaya gitu. Lumayan juga ya. Iya lumayan. Oke, by the way nih, sebelum saya lanjut, aku mau nanya dulu sama Kak Ges nih. Iya. Aku nanya Kak Ges aja ya. Iya boleh. Lebih familiar Iya, gitu kayaknya ya, bisa Kak Ges dipanggil ya. Ges. Oke, kenapa sih dulu Kak Ges itu tertarik atau suka atau kenapa sih ngambil jurusan hukum ini? Gitu. Ilmu hukum ya. Iya. Sebenarnya kalau dibilang tertarik enggak. Maksudnya enggak ada kepikiran awalnya ilmu hukum. Nah, jadi awalnya itu aku pengen ambil jurusan akuntansi gitu. Oke. Dari SMP aku itu suka ekonomi gitu. Oh gitu. Kalau SMP kan cuma ada ekonomi. Nah, SMA memang jurusan IPA sih, cuman kan kurikulum 2013 ada kayak lintas jurusan gitu Ya, kan. benar. Belajar ekonomi terus ada akuntansi gitu. Pokoknya pas SMA udah lebih terfokus lagi lah pengen ambil akuntansi gitu. Pokoknya cuman taunya akuntansi gitu kan. Nah, terus ya udah tamat nih SMA, coba SBMPTN gitu. Ambil akuntansi nggak lulus. Nah, terus aku mikir dong, akuntansi itu kan jurusan yang peminatnya banyak, yang mau banyak tapi yang diambil sedikit. Karena gitu. berurusan dengan cuan ya kayaknya. Oke. Gitu kan. Jadi pas aku tes, jadinya kan jalur mandiri nih masuk tes mandiri. Aku ini sebenarnya agak rohani ya ceritanya. Yeah. Nah jadi pas tes mandirinya aku doa nanya ke Tuhan, weh gila. Luar aku biasa. doa gitu, terus doa aku gini sih, Tuhan yaudah deh Tuhan tunjukin aja mau di jurusan yang mana. Soalnya aku nggak tahu mau jurusan apa lagi yang selama ini aku tahu cuman akuntansi gitu kan. Nah, terus itu yaudah aku doa, aku sambil googling nih, siap doa aku googling jurusan sosum yang bagus gitu ya kan. Sosial hukum. Banyak lah tuh kan keluar ada ilmu komunikasi, ekonomi, manajemen, akuntansi gitu kan. Terus pas di ilmu hukum aku kayak kayak aku ada suatu bisikan gitu ya. Iya, bisikan kayak kuat gitu di hati aku bilang ambil itu gitu. Terus kuat lah pokoknya hukum itu terus kayak ada di hati aku gitu kan. Terus aku doa lagi dong. Tuhan masa ilmu hukum sih? Aku nggak ada basic loh di hukum nih. Nggak pernah tahu apa-apa gitu. Nggak pernah terlintas gitu di kepala ini. Karena basic di SMA itu adalah IPA ya? Iya IPA juga. Tapi sukanya ekonomi gitu kan. Nggak pernah apa loh gitu. Nah terus juga karena dulu zaman SMA kan kalau kita orang awamnya tahu yang mungkin pas zaman sekolah berbau-bau hukum itu kan PPKN lah gitu kan ya, ibaratnya. Nah, itulah yang paling umum gitu kan. Dulu pun belajar PPKN gak suka gitu. Jadi kayak pas Tuhan bilang ilmu hukum, apa sih ini bercanda kali ya. Tapi karena itu ada mungkin 3-4 hari hukum itu terus ada, yaudah aku ambil itu pilihan pertama. Puji Tuhannya lulus gitu. Nah, terus dan itu pilihan pertama juga ya? Iya pilihan pertama, iya. Puji Tuhannya lulus kan. Ya udahlah gitu kan. Masuk lah nih. Nah, aku udah lulus, aku doa lagi lah sama Tuhan kan. Karena jalannya aku ini kan benar-benar berbeda gitu. Keluargaku, kakek aku, papaku, abang nenek buyut-buyut aku gak ada yang orang hukum gitu. Gak ada yang orang hukum kan.
Yaudah aku lulus, aku doa lagi dong, ya kan, karena aku nggak ada basic apa-apa. Hmm. Aku bilang Tuhan kalau memang Tuhan maunya aku di sini, tunjukinlah jalannya gitu, tunjukin jalannya. Kirimkan aku orang-orang yang baik, yang akan membantu aku, yang bakal menolong Yang aku bisa gitu. support guys juga Iya, ya. yang bakal banyak lah, ya jadi support sistem aku gitu Ya, kan. oke. Terus yaudah pas masuk kuliah, bener dong Tuhan kirim senior-senior aku yang super baik, teman-teman aku yang juga seru-seru Ya. gitu dibilang. Heeh. Eh, Senior aku yang baiknya bukan yang kayak cuman ngasih-ngasih info, tapi ngajarin aku juga gitu. Benar-benar aku ditolong lah gitu. Jadi yaudah akhirnya kuliah lah di ilmu hukum gitu dan lulus. Puji Tuhan. Dan itu sudah menikmati lah prosesnya pada saat itu juga ya. Iya, dan Oke. nikmatin lah. Oke, jadi kan tadi cum laude juga nih ya lulusnya berarti. Iya, puji Tuhan cum Cum laude. laude luar biasa, artinya memuaskan, Iya, memuaskan. sangat Iya. memuaskan. Iya. Wow, Tuhan pakai semuanya ya. Iya, puji Tuhan. Nah, Mm-mm. sedikit nih mengenai hukum Mm-mm. lagi. Mm-mm. Selama menurut Grace nih, Mm-mm. selama kuliah hukum, apa sih tantangan terberatnya menjadi seorang anak hukum? Nah, karena aku udah tamat nih. Oh iya, kalau kalau pas zaman kuliah, yang beratnya kalau di mata kuliah ya, aku Gitu. itu kurangnya di eh, jadi ada mata kuliah hukum tata negara, Wis. terus juga kalau belajar tentang konstitusi Oh, gitu. iya. Karena dari SMA pun pas belajar PPKN aku kurang itu kan, jadi masuk pun juga di hukum, belajar tentang peraturan perundang-undangan itu tuh aku agak agak payah lah. Jadi aku lebih belajar dari teman-temanku, lebih ngulang-ngulang kalau soal yang kayak gitu, gitu. Oke. Tata Itu negara. sih tantangannya ya Iya, di bagian tata negara ya. iya, yang ke tata negara gitu. Oke, sip. Tentang Dan dengan tata adanya negara. support system dari teman-teman tadi, akhirnya Grace bisa Syukurnya, belajar ya. iya bisa juga, iya. Nah, itu mengenai pendidikannya si Grace Mm-mm. dari memang nol Iya, sampai selesai dengan keluar predikat syukurnya cum laude cum atau laude, memuaskan iya. ya. Oke, itulah untuk dunia pendidikannya si Iya, Grace. pendidikan. Oke, Grace. Aku punya pertanyaan satu lagi nih buat Grace ya. Mengenai profesi atau keluarga Grace, boleh ya? Boleh, boleh. Yang aku tahu nih, Mm-mm. Grace punya orang tua dengan basic seorang rohaniawan. Iya, Lebih tepatnya seorang Papaku pendeta. pendeta di salah satu gereja ya. Iya. Kenapa sih Grace nggak mau ikut seperti papanya aja? Malah lebih mau ngambil hukum. Eh, Kak, kalau kalau ikut jejak papanya kan banyak nih ya maksudnya. Iya. Tapi kalau misalnya pendidikan gitu, kalau misalnya yang pokoknya berhubungan dengan yang misalnya pendeta gitu kan teologi ya. Iya. Kalau kenapa aku nggak ngambil sekolah teologi ya? Sebenarnya lebih ke aku merasa takut nggak bertanggung jawab gitu loh, sama jurusan itu. Maksudnya kan itu tuh bukan jurusan yang mudah ya, aku Iya. yakin karena teman-temanku juga banyak anak teologi ya. Itu kan yang kita bedah beda lagi gitu. Dan juga ini hubungan kita dengan di atas juga ada hubungannya gitu. Aku takut ntar jurusan aku apa, ya aku nggak bisa Iya. cerminkan gitu. Tidak sesuai perkataan dan Iya, tingkah laku artinya ya. benar. Oke. Kalau orang-orang bilang tidak mencerminkan kebenaran. Wis. Oke, karena hal itulah ya Iya. makanya kemarin ya Grace Iya. tidak mengikuti jejak orang Iya. tua, tepatnya Kalau- papinya si Grace Iya, kalau ya. jurusannya ya. Oke, itulah kenapa alasan Grace lebih tertarik dengan hukum ya. Iya. Oke. Pada akhirnya milih hukumnya. Nah, ada satu lagi nih guys, mengenai privacy banget nih. Sorry kalau salah ya. Gak apa-apa nih ya. Iya, nggak apa-apa. Namanya orang tua Grace itu seorang pendeta nih, Iya. seorang rohaniawan. Iya. Pernah nggak mendapat suatu kata-kata ataupun suatu apa ya? Aku bilang ya, sesuatu hal yang Bisi-bisi apa? iya, Eh, sesuatu hal dari orang-orang yang kurang mengenakan dari si Grace ke Grace-nya gitu. Mungkin iyalah mentang-mentang, iyalah mentang-mentang gitu. Oh iya, oke. Alah, dia mah gara-gara bapak ya, gitu ya. Pernah nggak? Dan kalau memang ada, Alah, mentang-mentang gitu. kalau memang ada gimana sih cara Oh, iya. Grace itu cara menyikapinya gitu? Ada ya, dan itu kayak makanan aku sehari-hari. Terus dilapiskan. Sebenarnya kalau kita sebagai manusia kita kesal ya. Iya. Karena ya kesal. Cuman kan kayak cuman papaku tuh emang yang penyabar gitu. Jadi
aku pun sebenarnya sering cerita Kak. Kakak adik pun gitu sering ngalamin lah pokoknya kami bertiga. Sering tapi kami ya cerita cuman papa aku itu yang kayak cuman ya udah sabar sabar nggak boleh gitu kita kan mengasihi gitu gitu ya Walaupun kan. dalam hati ya gitu ya. Cuman iya iya gitu sebenarnya sih kalau kesel kesel gitu cuman aku nggak pernah gimana gimanain sih aku yaudah ya aku cuma lampiaskannya ke keluarga aku aja Dan gitu. tetap rendah hati. Amin. Aminnya kok gitu ya. Amin. Dan artinya ketika ada suatu hal-hal yang kurang baik tersebut, Grace tetap itu bercerita dengan keluarga ya, Iya, dengan tetap, papi mami, iya. aku punya seperti ini gimana sih gitu ya. Iya. Ya luput yang namanya keluarga tetap bercerita ya. Iya. Oke. Mungkin dengan cara seperti itulah cara Grace untuk menyikapi hal tersebut mungkin ya. Oke, Ya Grace. pokoknya biar nggak keselnya simpan-simpan sendiri lah. Oke. Sip. Itulah dia ya. Oke, Grace. Jadi banyak hal sebenarnya yang mau aku tanya Iya. sama si Grace. Ya berhubung ya waktu juga kita bisa kan. Nah, artinya Grace juga punya kegiatan lain. Dan terima kasih udah mau datang nih. Iya, makasih juga Bang Ya Jos kan? udah mau undang aku. Mungkin next nanti mungkin ketika Grace sudah sukses dan udah bekerja lebih tepatnya. Amin. Nah, bisa nanti diundang lagi balik ya. Boleh, Ngobrol-ngobrol bisa. santai. Ya Bang Joshua apa enggak? Wis. Jangan lupa subscribe guys. Iya, jangan lupa subscribe. Doakan terus, semoga sukses ya. Amin Oke, ya, Grace. Bang Jos juga selalu sukses ya. Jadi thank you lah Grace ya, Ya. udah mau ngobrol santai. Semoga Grace tetap keadaan baik, sehat, dan terus sukses dalam pendidikan dan karirnya. Amin, Dan amin. semoga kalau ada rezeki nanti lanjut S2. Amin. Kan gitu kan? Rencana mau PKPA dulu Oh, sih. PKPA ya. Mau PKPA, profesi Oke. advokat gitu. Terus lebih menjurus lagi ya. Iya. Oke Grace, jadi terima kasih udah mau ngobrol santai hari ini. Oke Grace, sebelum saya tutup nih, boleh dong Grace. Nah, media sosialnya mungkin Grace punya. Walaupun ya agak privacy gitu kan. Iya. Sebenarnya ya aku sebenarnya nggak kalau sosial media nggak terlalu buka sih, cuman Instagram aku ada Rosalin Gracet RG. Itulah dia teman-teman ya. Facebook aku ada tapi nggak pernah pakai lagi Rosalin Grace Tarigan. Oke. Nanti kita boleh Iya, aku dibuat tag di link caption. deskripsi ya. Iya, Oke. boleh. Nah, itu ya. Oke Grace, kita akhiri ya untuk ngobrol-ngobrol santai hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, di perbincangan selanjutnya. Ketika Grace sudah menjadi orang yang luar biasa. Amin. Oke, sampai jumpa teman-teman. Jangan lupakan like, komen, dan subscribe juga Ya. untuk channel ini. Bye-bye. Bye.